Kisah 9 Sutra Matahari berlanjut lagi, masih di bagian ke-39 yang ke B. Kali ini dengan judul Kamu Sudah Aman. Selamat mendengarkan kisah ini. Para pemusnah dari makam momok surgawi yang telah membawa formasi seperti itu ke benua Tianxuan dan menggunakannya secara khusus untuk melawan Ye Tianfei. Itu kemudian dipatahkan oleh Ye Tianfei dengan tangannya sendiri. Kekuatan 8 formasi larangan udara elemen campuran di depannya ini jelas jauh lebih kuat daripada yang pernah ditemui Ye Tianfei di benua Tianxuan sebelumnya. Diperkirakan bahan yang digunakan untuk membuat formasi, kekuatan orang yang membuat formasi, dan aturan langit dan bumi berbeda. 8 formasi larangan udara elemen campuran di depannya yang menunjukkan kekuatan sebenarnya dari formasi semacam itu, yang sangat menakutkan. Area langit dan bumi ini benar-benar diblokir, seolah-olah itu adalah sepotong besi. Ye Tianfei, kamu memang iblis muda yang jarang terlihat di dunia, izinkan saya mencobamu. Seorang lelaki tua berjubah emas melangkah maju dan meraung dengan keras. Dia adalah salah satu senior dari klan Xuan Hei. Dia berada di tahap awal alam pembentuk dewa. Faktanya, selusin atau lebih ahli alam pembentuk dewa yang sekarang mengelilingi Ye Tianfei semuanya berada pada tahap awal alam pembentuk dewa. Saat ucapan lelaki tua berjubah emas itu jatuh, seekor burung gagak emas besar keluar dari punggungnya, bermekaran dengan cahaya keemasan yang bergulung-gulung. Wus, sayap burung gagak itu terbentang dan panjangnya lebih dari 40 meter, bulu-bulunya bersinar seperti emas, dan auranya mengguncang kehampaan. Kecepatan burung gagak emas itu sangat menakutkan, dan dalam sekejap, ia melesat ke depan Ye Tianfei, dan paruhnya yang tajam seperti pedang, mematuk Ye Tianfei. Tao Ti bergegas keluar dari belakang Ye Tianfei, paruh hitam besar dan seperti hantu, menggigit ke depan. Setengah dari paruh burung gagak emas itu digigit oleh Tao Ti, mencoba melahapnya, dan burung gagak emas itu terus meraung dan meronta. Bagus. Tao Ti ini sangat kuat sehingga bahkan jika dia bertemu dengan tahap awal alam pembentuk dewa, dia masih hampir tak bisa bertarung. Ye Tianfei merasa relatif puas. Orang harus tahu bahwa belum lama ini, untuk membudidayakan Tao Ti ini, Ye Tianfei telah menghabiskan 20 hingga 30 juta kristal roh berkualitas tinggi. Coba pedang jiwa surgawi lagi. Ye Tianfei berseru diam-diam di dalam hatinya. Wus, saat pikiran Ye Tianfei bergerak, pedang jiwa surgawi menyerang ke dalam lautan jiwa pria tua berjubah emas itu. Orang tua berjubah emas itu meraung pelan dan mundur beberapa langkah, wajahnya sedikit pucat saat dia menatap Ye Tianfei dengan tatapan mencemooh. Pedang jiwa surgawi yang sekarang dipegang Ye Tianfei sudah bisa digunakan untuk melawan seorang ahli alam pembentuk dewa tingkat menengah. Bagaimana itu mungkin? Para ahli alam pembentuk dewa lainnya dapat melihat bahwa dalam pertukaran barusan, senior dari klan Xuan Hei ini jelas telah mengalami kekalahan. Kekuatan formasi larangan udara elemen campuran ini memang bagus. Saya sudah mempelajari prinsip-prinsip dasar formasi ini sejak lama, tidak mudah untuk menggunakannya untuk melawanku. Kekuatan jiwa Ye Tianfei sepenuhnya menganalisis 8 formasi udara terlarang itu. Para ahli alam pembentuk dewa ini berpikir bahwa mereka pasti dapat membatasi Ye Tianfei untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dengan 8 formasi larangan udara elemen campuran. Dari mana mereka tahu bahwa Ye Tianfei telah mempelajari bahkan formasi dewa yang lumpuh, dan semua jenis formasi terkenal di dunia, Ye Tianfei memiliki kepastian untuk mematahkannya, jadi formasi pelarangan ruang angkasa belaka tidak ada artinya bagi Ye Tianfei. Hanya masalah waktu sebelum dia bisa memecahkan formasi itu. Semuanya, kekuatan anak Ye Tianfei ini agak aneh. Ayo kita lakukan bersama dan jatuhkan dia dulu. Jika tidak, saya khawatir ada sesuatu yang akan berubah. Lelaki tua berjubah abu-abu dari klan Tianji tiba berbicara. Dia pandai dalam seni deduksi dan persepsinya sangat sensitif, dan dia selalu merasa bahwa raut muka Ye Tianfei terlalu tenang dan sedikit tidak normal. Bagus. Serang bersama. Seorang ahli ras iblis lawas meraung dengan tegas. Selusin ahli alam pembentuk dewa mendekati Ye Tianfei bersama-sama, seolah-olah selusin gunung berapi, meletus. Gelombang hiruk-pikuk energi yang bergulung-gulung memenuhi setiap sudut langit dan bumi ini. Ini terlalu menakutkan, larilah.
Di dalam dan di luar Willow City, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya terguncang sampai ke intinya oleh tekanan energi yang menakutkan ini, meraung dan putus asa kabur. Ye Tianfei menderita kematian. Seorang ahli ras iblis lawas meraung. Dia membungkuk dan menginjak kakinya, tubuh iblis tinggi itu seperti bola meriam besar yang bergemuruh dan memantul ke arah Ye Tianfei. Ki iblis biru yang mengamuk dan melonjak keluar langsung mengisi kekosongan. Ras iblis lawas terlahir dengan tubuh iblis yang kuat, dan bisa bertarung melawan kelas yang sama dengan kekuatan fisik mereka sendiri. Pakar ras iblis lawas ini bergegas ke depan Ye Tianfei dan meninju dengan tinju, yang seperti tas gunung kecil saat meledak ke arah Ye Tianfei. Dengan sebuah pemikiran, Ye Tianfei melemparkan pedang jiwa surgawi dan menyerang ke lautan jiwa ras iblis lawas ini. Bisa dikatakan bahwa keuntungan terbesar Ye Tianfei melawan para ahli alam pembentuk dewa awal di depannya adalah pedang jiwa surgawi. Ini karena, pedang jiwa surgawi yang sekarang dilemparkan Ye Tianfei sudah bisa berdampak besar pada tahap tengah alam pembentuk dewa. Belum lagi tahap awal alam pembentuk dewa. Klan iblis lawas itu hanya merasakan sakit yang tajam di kepala mereka, seolah-olah itu seperti pisau yang berputar. Dalam sekejap kilat, Ye Tianfei mengaktifkan jubah bayangan surgawi dan berakselerasi 10 kali lipat, langsung berteleportasi dan menghindari pukulan ahli klan iblis lawas itu. Dengan suara keras, ruang tempat Ye Tianfei berdiri retak dengan retakan hitam dan hantu, seperti jaring laba-laba hitam kecil. Ruang itu memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat, dan itu sembuh seperti sebelumnya dalam sekejap. Semuanya, Ye Tianfei ahli dalam seni bela diri kekuatan jiwa yang kuat, jadi semua orang harus berhati-hati dan melindungi tubuh jiwamu terlebih dahulu saat bergerak. Pakar ras iblis lawas itu meraung. Para ahli alam pembentuk dewa lainnya mendengar ini dan mengerahkan kekuatan jiwa mereka di dalam lautan jiwa mereka untuk melindungi tubuh jiwa mereka. Ada juga beberapa ahli alam pembentuk dewa yang mengaktifkan harta sihir tipe kekuatan jiwa di tubuh mereka, melepaskan hukum kekuatan jiwa Tao untuk melindungi kepala mereka. Pergilah ke neraka. Pedang panjang dan tajam dengan kilatan dingin menyerang Ye Tianfei dari belakang, menggulung aura pedang dan berubah menjadi lautan ki pedang putih, membanjiri Ye Tianfei. Itu adalah lelaki tua kecil yang menyebut dirinya putra pedang dewa. Pedang ini membelah angkasa dengan niat pedang yang menakjubkan. Level Ye Tianfei di atas dao pedang jauh lebih tinggi darinya, dan sebelum pedang ini menusuk, Ye Tianfei memiliki ide bagus tentang apa yang akan terjadi, dan dengan menghindar dengan lembut, dia dengan cerdik menghindarinya. Ye Tianfei, bayarlah nyawa muridku Tianxing. Gelombang biru besar, setinggi beberapa ratus meter, menyapu ke arah Ye Tianfei. Cangkang kura-kura abu-abu besar, yang terus membesar, seperti awan abu-abu, menyelimuti langit dan menekan ke arah Ye Tianfei. Semua ahli alam pembentuk dewa melakukan gerakan mereka, meledak dengan serangan yang menakutkan, atau teknik rahasia, atau harta karun ajaib. Dengan Ye Tianfei sebagai pusatnya, kehampaan berubah menjadi lautan energi, diselimuti oleh pancaran energi spiritual dari semua warna. Ye Tianfei tidak berani menahan diri sedikit pun, roda bundar besar muncul di belakangnya, dan 9 binatang buas mengaum di udara, melepaskan semburan aura lawas dan biadab. Kun Peng dan Tao Ti bergegas ke depan, diikuti oleh 9 binatang buas lainnya, menerjang ke segala arah. Sebuah bola emas besar, berdiameter lebih dari 300 meter, melesat keluar dari dantian Ye Tianfei, seperti matahari yang terik, mekar dengan aura emas bergulung yang sepertinya membakar langit dan bumi. 5 pedang roh membentuk formasi pedang penghukum abadi 5 elemen, seperti 5 naga panjang, mencekik. Asap serigala seperti esensi ki bumi bergegas naik dari bumi di bawah, berubah menjadi naga bumi, mengelilingi Ye Tianfei. Sejak mendapatkan 5 naga bumi, Ye Tianfei sering melakukan perjalanan ke bawah bumi dan mempelajari geki bumi dengan sangat teliti, dan tingkat geomansi hantu telah meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa kultivasi Ye Tianfei dalam ilmu geografi fase telah jauh melampaui Master Klan Semak. Orang hanya bisa melihat bahwa seekor naga panjang yang terbuat dari ki bumi dengan liar menerjang ke arah para ahli alam pembentuk dewa itu. Naga panjang dari hawa panas bumi ini tak dapat melakukan banyak kerusakan pada para ahli alam pembentuk dewa itu, tetapi mereka juga dapat menyebabkan gangguan singkat pada mereka. Ye Tianfei juga terus-menerus mengeluarkan pedang jiwa surgawi miliknya, dengan cepat menyerang ke dalam lautan jiwa para ahli alam pembentuk dewa itu. Bisa dikatakan bahwa ancaman terbesar bagi para ahli alam pembentuk dewa ini adalah pedang jiwa surgawi.
Menghadapi begitu banyak ahli alam pembentuk dewa, Ye Tianfei masih belum cukup kuat, dan setelah beberapa gerakan, dia dipaksa mundur oleh selusin ahli alam pembentuk dewa, jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dan berada dalam situasi yang sangat buruk. Namun meski begitu, wajah selusin ahli alam pembentuk dewa itu terlihat sangat jelek. Biasanya, setiap ahli alam pembentuk dewa yang muncul di domain Tanah Gurun Utara akan menjadi kehadiran yang mengguncang langit dan menghancurkan bumi yang akan menekan segalanya. Sekarang, selusin ahli alam pembentuk dewa mengepung seorang anak junior, yang sudah menjadi hal yang konyol, tapi mereka sebenarnya sudah bertarung begitu lama dan masih tak bisa saling membantu. Jika masalah seperti itu keluar, itu akan menjadi bahan tertawaan bagi para ahli alam pembentuk dewa ini. Semuanya, jangan menahan diri lagi, berikan kekuatan penuh kalian, jika kita terus seperti ini, kita akan menjadi lelucon. Habisi dia dengan sekuat tenaga. Semua ahli alam pembentuk dewa tidak lagi memiliki reservasi sedikit pun, dan mereka semua melakukan gerakan destruktif terbaik mereka. Aliran serangan yang sangat keras hingga ekstrim menghujani Ye Tianfei dari segala arah. Bang bang bang. Di antara 9 Divine Beast itu, yang lebih lemah seperti harimau putih, burung vermilion dan Xuan Wu terguncang dan hancur berkeping-keping secara terus-menerus. Kun Peng dan Tao Ti juga dipaksa untuk terus mundur. Formasi pedang penghukum abadi 5 elemen juga diblokir oleh upaya gabungan dari dua ahli alam pembentuk dewa, membuat mereka terlempar ke belakang. Bola emas besar itu juga dipukuli dan berguling ke belakang dengan gemuruh. Ye Tianfei mengaktifkan jubah bayangan surgawi dan berakselerasi 10 kali lipat, menyeret bayangan yang melesat saat dia mencoba menghindar. Para ahli alam pembentuk dewa itu begitu kuat dan serangan mereka begitu kuat sehingga mereka memblokir semua jalur mundur Ye Tianfei. Jika bukan karena pedang jiwa surgawi, Ye Tianfei tak akan bisa bertahan di bawah serangan gabungan dari para ahli alam pembentuk dewa ini. Akhirnya, Ye Tianfei dipukul oleh seorang ahli klan iblis lawas, dan seorang ahli klan mekanisme surgawi pada saat yang sama, dan terlempar seperti layang-layang dengan tali yang putus. Ye Tianfei terus menyemburkan darah dan nafasnya langsung mengerut. Kekuatan seorang ahli alam pembentuk dewa terlalu menakutkan. Orang hanya bisa melihat bahwa daging Ye Tianfei ditutupi dengan retakan berwarna darah, seolah-olah itu adalah porselen yang pecah. Sejumlah besar darah terus memercik. Dia terluka. Ambil nyawanya selagi dia sakit. Seorang ahli klan iblis lawas meraung saat dia terpental ke arah Ye Tianfei. Para ahli alam pembentuk dewa lainnya juga menjadi bersemangat satu persatu, menyebarkan kuda-kuda mereka dan bergegas menuju Ye Tianfei dari segala arah. Bang! Dalam dua pukulan, Ye Tianfei sekali lagi dipukul dan terlempar keluar lagi. Retakan di atas dagingnya sudah setebal jari-jarinya, seolah-olah seluruh orang itu akan terkoyak. Masih tak bisa mengalahkan itu. Ye Tianfei tak bisa menahan senyum pahit. Menghadapi selusin ahli alam pembentuk dewa awal, kekuatannya sendiri masih belum cukup. Untungnya, Ye Tianfei telah mengembangkan armor dan tubuh Raja Kayu Hijau ke alam sukses besar. Luka daging seperti itu, meskipun serius, dapat dipulihkan dalam hitungan detik untuk armor tubuh Raja Kayu Hijau dari alam sukses besar. Aha, Ye Tianfei, akhir hidupmu telah tiba. Jadilah anak yang baik dan ikatlah tanganmu. Kamu tak akan bisa kabur. Selusin atau lebih ahli alam pembentuk dewa, satu persatu, tertawa dengan keras. Ye Tianfei, kudengar kau telah menguasai cukup banyak teknik kungfu yang brilian. Jika kau bersedia menyerahkan keterampilan bela diri kungfu itu padaku, mungkin, saya bisa menyelamatkanmu dari kematian. Ye Tianfei, jika kamu mengajari saya metode kamu untuk menumbuhkan energi spasial, saya juga bisa membuat kamu tidak binasa. Ada beberapa ahli alam pembentuk dewa yang minum di Ye Tianfei. Faktanya, salah satu alasan mengapa para ahli alam pembentuk dewa ini ingin berurusan dengan Ye Tianfei adalah karena mereka ingin mendapatkan teknik seni bela diri di tubuh Ye Tianfei. Kalian menginginkan metode gong saya. Kalau begitu, sekarang, saya akan melakukan teknik terlarang yang belum pernah dilihat oleh orang-orang di domain bintang Xuan Huang kalian, sehingga kalian bisa membuka mata kalian. Dihadapkan dengan teriakan para ahli alam pembentuk dewa itu, Ye Tianfei tiba-tiba mengangkat kepalanya, menyapu mereka dan tersenyum dingin. Teknik agung disintegrasi darah esensi asal. Ye Tianfei meraung rendah dari mulutnya. Dengan suara minuman itu, aliran gas aneh berwarna merah darah tiba-tiba terus keluar dari setiap pori-pori di atas tubuh Ye Tianfei.
Gas berwarna merah darah ini adalah darah esensi asal Ye Tianfei. Sudah lama sekali sejak Ye Tianfei melakukan teknik disintegrasi darah esensi asal ini. Saya ingin tahu, seberapa besar teknik rahasia terlarang dari ras darah ini untuk sementara dapat meningkatkan kekuatanku sekarang. Apakah itu bisa menghabisi satu atau dua ahli alam pembentuk dewa? Hati Ye Tianfei diam-diam berseru. Orang hanya bisa melihat darah esensi merah yang bergulir menutupi semua beberapa kaki di sekitar tubuh Ye Tianfei. Aura ganas mengalir ke langit, pemandangan yang mengerikan. Lapisan kabut darah yang tebal membungkus tubuh Ye Tianfei, seperti kepompong darah, mengeluarkan bau darah yang mencekik. Dan aura di tubuh Ye Tianfei meningkat, disertai dengan aura ganas yang mengerikan. Di dalam tubuh Ye Tianfei, seolah-olah jutaan binatang buas tersembunyi, dan samar-samar, terdengar suara auman binatang buas yang ganas. Metode gong macam apa ini? Mengejutkan bahwa itu mengekstrak penguapan seluruh tubuh darah esensi untuk sementara dan secara paksa meningkatkan kekuatan pertempuran. Selusin atau lebih ahli alam pembentuk dewa semuanya tampak ngeri. Bagi seniman bela diri dari domain bintang Xuan Huang, teknik rahasia terlarang seperti itu belum pernah terdengar. Karena, aura yang terpancar dari tubuh Ye Tianfei membuat mereka merasa sangat tersinggung. Seberapa kuat teknik hebat disintegrasi darah esensi asal bisa terkait erat dengan kekuatan penggunanya sendiri. Kekuatan yang dimiliki Ye Tianfei sekarang sedikit lebih lemah dari seorang ahli alam pembentuk dewa, tapi bisa dengan mudah menghancurkan semua alam jiwa Yuan. Dengan latihan lebih lanjut dari teknik disintegrasi darah esensi asal, kekuatan yang bisa dia gunakan untuk sementara waktu sudah setara dengan tahap awal alam pembentuk dewa. Ye Tianfei mengambil satu langkah ke depan dan langsung tiba di depan seorang ahli ras iblis lawas, begitu cepat bahkan para ahli alam pembentuk dewa itu pun terkesima. Setelah mengeksekusi teknik utama disintegrasi darah esensi asal, kecepatan Ye Tianfei juga sangat meningkat. Dengan akselerasi 10 kali lipat dari jubah bayangan surgawi, itu bahkan lebih cepat. Teknik rahasia warisan suku darah 7 formasi. Formasi pertama, binatang darah yang melahap langit. Ye Tianfei, yang terbungkus kabut darah tebal, membuka suaranya dengan parau dan berseru. Teknik disintegrasi darah esensi asal, sebagai teknik rahasia terlarang dari ras darah, tidaklah sederhana, dengan segala macam variasi yang aneh. Seekor binatang berdarah seukuran beberapa hektar tanah melayang di atas kepala Ye Tianfei. Itu memiliki kepala ular dan tubuh yang menyerupai ular dan naga. Itu sangat ganas dan kuat sehingga aura kematian darahnya mencekik. Binatang buas itu mengeluarkan raungan keras, menyampaikan raungan haus darah dan lapar saat dia dengan ganas menerjang ke arah ahli ras iblis lawas itu. Kabut darah yang bergulung langsung menenggelamkan ahli klan iblis lawas itu. Enyahlah. Ahli klan iblis lawas itu mengeluarkan raungan iblis yang marah yang menyebabkan ruangan itu berdesir dan bergetar. Di tengah-tengah raungannya, tinjunya menyerang secara bersamaan, sepasang lengan iblisnya terus membesar, hawa iblisnya bergulung-gulung, menutupi langit dan mengguncang pegunungan. Ahli klan iblis lawas dan binatang darah meledak bersama, kedua belah pihak berbenturan keras dan bertarung selama puluhan gerakan dalam sekejap. Saat kedua belah pihak terus bertempur, ledakan sonik mengguncang daerah itu sejauh puluhan mil. Wus, Ye Tianfei melemparkan pedang jiwa surgawi dan menyerang ke dalam lautan jiwa ahli ras iblis lawas ini. Ahli ras iblis lawas dan Blood Beast itu bertarung dengan sengit saat mereka diserang oleh pedang jiwa surgawi dan tak bisa menahan teriakan yang menyedihkan. Binatang darah itu mengambil kesempatan untuk menerjang ke depan dan menggigit, langsung menggigit sebagian besar tubuh ahli ras iblis lawas itu. Ahli klan iblis lawas itu hanya merasakan seluruh darah iblisnya mulai menggelinding dan mendidih, terus-menerus menyembur ke arah mulut binatang darah ini dan mengalir ke dalam perutnya. Binatang buas ini menghisap darahnya. Minggir dari jalanku. Klan iblis lawas itu ketakutan keluar dari pikirannya, seluruh tubuhnya melepaskan kekuatan iblisnya tanpa syarat, dua tinju iblisnya, dengan putus asa menghantam di atas tubuh binatang darah itu. Dengan ahli klan iblis lawas ini berjuang sekuat tenaga, dia akhirnya melepaskan diri dari mulut monster darah itu dan mundur puluhan langkah berturut-turut. Kerumunan orang terkejut saat mengetahui bahwa tubuh iblis ahli iblis lawas itu benar-benar menjadi lebih kecil dan lebih kering, dan tingginya juga menjadi jauh lebih pendek. Tubuh iblis setinggi 10 meter hanya setinggi 6 atau 7 meter. Binatang buas itu tidak mengalah dan menyerang lagi. Apa yang masih kamu lihat? Ayo kita semua bertarung bersama.
Ahli klan iblis lawas itu mundur ketakutan dan meraung pada ahli alam pembentuk dewa lainnya. Aduh, sebelum ahli ras iblis lawas ini menyelesaikan raungannya, dia mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Ye Tianfei sekali lagi melemparkan pedang jiwa surgawi untuk menyerang tubuh jiwanya. Wus, aura hitam yang aneh tiba-tiba muncul di belakang kepala ahli ras iblis lawas ini dan menyerang ke arah kepalanya. Surai hitam ini telah datang melalui ruang angkasa, dan awalnya, dengan kekuatan jiwa ahli ras iblis lawas ini, dia akan dapat mendeteksinya tepat waktu, tetapi dia berada dalam saat-saat kemarahan dan kepanikan. Aura hitam ini menembus kepala ahli klan iblis lawas ini dan mengalir keluar dari alisnya, memunculkan aliran panah darah. Tubuh ahli ras iblis lawas ini menegang saat dia menatap Ye Tianfei dengan tatapan ketakutan. Dia tidak pernah bisa membayangkan, tidak peduli apapun, bahwa dia, seorang ahli alam pembentuk dewa, akan binasa seperti ini, di tangan seorang bocah ingusan junior. Apa, seorang ahli alam pembentuk dewa benar-benar dihabisi oleh Ye Tianfei? Semua orang di langit dan di tanah, di dalam dan di luar kota Willow, menatap pemandangan ini dengan mata yang tak bisa dipercaya, menatap kosong. Ya dewa, benar-benar ada ahli alam pembentuk dewa yang binasa di sini hari ini. Ini terlalu mengejutkan. Seorang anak muda dengan kekuatan alam suan dan agung yang terlambat menghabisi seorang ahli alam pembentuk dewa. Apakah ini benar? Saya tidak bermimpi, bukan. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tetapi tak bisa mempercayainya. Saya akhirnya mempelajari ke-8 formasi larangan udara elemen campuran di ruang ini. Ye Tianfei tiba-tiba menjadi bersemangat. Setelah beberapa waktu penelitian, Ye Tianfei sudah mengetahui 8 formasi larangan udara itu, seperti punggung tangannya. Ini berarti bahwa ke-8 formasi ini tak dapat lagi membatasi Ye Tianfei untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Lakukan bersama-sama. Para ahli lain dari alam pembentuk dewa semuanya kembali ke akal sehat mereka, dan satu persatu, mereka semua meledak dalam kemarahan dan menyebarkan teknik tubuh mereka untuk mengepung dan menghabisi Ye Tianfei. Serangan yang merajalela hingga ekstrim merobek ruang angkasa dan meledak ke arah Ye Tianfei. Setiap ahli alam pembentuk dewa meledak dengan sekuat tenaga, tidak lagi menahan diri sedikitpun. Menyaksikan Ye Tianfei menghabisi seorang ahli alam pembentuk dewa terlalu banyak rangsangan bagi mereka. Saat para ahli alam pembentuk dewa ini menyerang bersama, tempat di mana Ye Tianfei berdiri mulai bergetar dan bergetar saat ruang angkasa retak dan celah spasial hitam dan hantu terus muncul. Serangan selusin ahli alam pembentuk dewa, yang dilepaskan bersama dalam keadaan putus asa, sangat menakutkan. Ye Tianfei tidak berniat untuk menerimanya dengan keras. Dia langsung mengeluarkan energi spasialnya dan dengan satu sapuan, dia lenyap ke angkasa dan menghilang. Apa, bukankah ruang ini sudah diblokir oleh 8 formasi larangan udara? Mengapa Ye Tianfei masih bisa melintasi ruang angkasa? Para ahli alam pembentuk dewa itu tercengang. Di belakang salah satu ahli alam pembentuk dewa, seekor binatang buas yang membawa kabut darah mengerikan bergegas keluar dari kedalaman angkasa dan menerjang ke arahnya. Wus, sebuah pedang kecil muncul di lautan jiwanya dan menyerang tubuh jiwanya. 5 pedang roh muncul pada saat yang sama, berubah menjadi 5 naga panjang pedang ki dan mencekik ke arah ahli alam pembentuk dewa ini. 2 binatang buas, Kun Peng dan Tao Ti, satu di kiri dan satu di kanan, juga menerkam ahli alam pembentuk dewa ini. Aduh, ahli alam pembentuk dewa ini sangat ketakutan sehingga jiwanya terbang keluar dari langit dan meraung dengan sedih di bawah semua serangan yang menakutkan. Di antara mereka, serangan pedang jiwa surgawi dan binatang buas itu adalah ancaman terbesar baginya. Di tengah-tengah pertempuran sengit, ahli alam pembentuk dewa ini lengah dan digigit di kepala oleh binatang darah itu, seluruh kepalanya dilahap. Darah esensi seluruh tubuh ahli alam pembentuk dewa ini mendidih tak terkendali, mengalir keluar dan dilahap oleh monster darah. Dagingnya mulai mengering dan menyusut dengan cepat. Ada keheningan di langit dan bumi, dan suara binatang buas yang meminum darah kesakitan itu mengerikan dan menyeramkan. Teknik rahasia darah ini terlalu aneh. Bahkan Ye Tianfei juga tersenyum pahit. Ye Tianfei telah memperoleh seni rahasia terlarang dari ras darah ini dari senior tertinggi ras darah. Karena dia merasa itu adalah jalan sampingan, dia tidak pernah mengolahnya dan melemparkannya. Tetapi tanpa diduga, setelah kelahirannya kembali, dia dipaksa oleh situasi untuk mengeluarkan seni rahasia ras darah ini beberapa kali.
Sinar cahaya hitam melesat keluar dari angkasa dan menghantam jantung ahli alam pembentuk dewa itu. Binatang darah itu akhirnya melepaskan kepala ahli alam pembentuk dewa itu dan meraung ke langit. Kerumunan orang terkejut menemukan bahwa kepala ahli alam pembentuk dewa ini telah menyusut setidaknya sepertiga dan telah kehilangan banyak berat badan. Mayat ahli alam pembentuk dewa ini jatuh dari ketinggian di langit. Satu lagi ahli alam pembentuk dewa telah jatuh. Itu terlalu kuat. Mereka semua, dengan mata ketakutan, melihat ke arah Ye Tianfei yang terbungkus lapisan kabut darah, nyali mereka gemetar dan kaki mereka lemas. Ye Tianfei, di mata orang banyak, adalah Raja Iblis pemusnah yang menakutkan. Para ahli yang tersisa dari alam pembentuk dewa juga mulai ketakutan, satu persatu, tubuh mereka diam-diam mundur. Semakin tinggi tingkat kekuatan seorang seniman bela diri, semakin mereka cenderung menghargai nyawa mereka, semakin mereka takut akan kematian. Mereka harus tahu bahwa dalam hidup mereka telah bekerja keras untuk berkultivasi dan mengalami banyak kesulitan, dan hanya dengan susah payah mereka telah menjadi ahli alam pembentuk dewa dan memiliki status yang mereka miliki saat ini, tinggi di dunia. Siapa yang rela kehilangan semua kekayaan yang diperoleh dengan susah payah ini? Bukankah kalian semua mengatakan bahwa kalian menginginkan gongfu saya? Ayo, kalian tidak takut, kan? Sepasang mata merah Ye Tianfei menyapu ke arah para ahli alam pembentuk dewa itu dengan senyum menghina. Begitu ucapan itu keluar dari mulutnya, Ye Tianfei mengangkat langkahnya dan berjalan menuju para ahli alam pembentuk dewa itu selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambil Ye Tianfei, para ahli alam pembentuk dewa itu mundur selangkah. Aura ganas Ye Tianfei begitu luar biasa sehingga kabut darah terus bergejolak, dan dalam beberapa lusin kaki dari area tersebut, itu benar-benar dikaburkan oleh kabut darah yang begitu tebal sehingga tak dapat dilebur. Harus dikatakan bahwa seni rahasia terlarang klan darah terlalu menakutkan. Itu benar-benar menaklukkan para ahli alam pembentuk dewa ini. Ye Tianfei tiba-tiba melangkah keluar dan menghilang ke angkasa, menghilang. Ketika Ye Tianfei muncul kembali, dia sudah berada di belakang salah satu ahli alam pembentuk dewa. Wus, Ye Tianfei pertama kali mengeksekusi pedang jiwa surgawi dan menyerang ke dalam lautan jiwa ahli alam pembentuk dewa ini. Wajah ahli alam pembentuk dewa ini berubah drastis. Sebuah lonceng emas kecil muncul di lautan jiwanya, mekar dengan aura emas yang menyilaukan dan melindungi tubuh jiwanya. Itu adalah sepotong harta karun sihir kekuatan jiwa. Ye Tianfei terus mendorong pedang jiwa surgawi, berulang kali memukul lonceng emas kecil ini, menyebabkan ahli alam pembentuk dewa ini merasa gemetar di dalam nyalinya. Seekor binatang buas berukuran beberapa hektar, disertai dengan aura darah yang mengerikan, muncul dan menerkam dan menggigit ahli alam pembentuk dewa itu. Kabut darah yang bergulung menenggelamkan ahli alam pembentuk dewa ini. Di bawah serangan gabungan dari Blood Beast dan pedang jiwa surgawi, hanya dalam beberapa pukulan, ahli alam pembentuk dewa itu dipaksa mundur dengan berantakan. Apa yang kalian tunggu? Datang dan bantu. Ahli alam pembentuk dewa ini tidak memiliki niat bertarung lagi dan memohon bantuan dari para ahli alam pembentuk dewa lainnya. Ayo lakukan bersama melawan Ye Tianfei. Para ahli alam pembentuk dewa lainnya menyebarkan kuda-kuda mereka dan bergegas mendekat. Monster darah tiba-tiba menggigit lengan kanan ahli alam pembentuk dewa itu. Seluruh darah di tubuh ahli alam pembentuk dewa itu mulai menggelinding dan mendidih karena terus-menerus dilahap oleh Blood Beast. Enyahlah. Ahli alam pembentuk dewa itu ketakutan setengah mati ketika dia menyadari bahwa semua darahnya, yang dengan cepat dilahap, sedang ditelan. Dalam keputusasaannya, dia memotong seluruh tangan kanannya sendiri dengan telapak tangan kirinya, dan kemudian kabur secepat dan sejauh mungkin. Para ahli alam pembentuk dewa lainnya telah tiba untuk menghabisi. Wus, Ye Tianfei tidak terikat pada pertempuran dan membawa Blood Beast, Kun Peng, dan Tao Ti bersamanya saat mereka lenyap keluar angkasa dan menghilang. Roar, binatang kecil Ye Tianfei, kamu terlalu kejam. Alam pembentuk dewa itu telah kembali dari kematian dan menemukan bahwa dia telah kehilangan sebagian dari darah esensinya dan kekuatannya telah menurun drastis, jadi dia tak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dalam kemarahan. Dia tahu bahwa jika reaksinya lebih lambat sekarang, dan dia telah menyedot lebih banyak darah esensi oleh monster darah itu dan kekuatannya anjlok, maka itu akan menjadi masalah besar. Wus, Ye Tianfei muncul di kejauhan, tatapannya yang penuh darah menatap ahli alam pembentuk dewa yang meraung marah dengan senyuman dingin.
Pakar alam pembentuk dewa ini terkejut saat bertemu dengan tatapan Ye Tianfei yang penuh amarah dan buru-buru menutup mulutnya, tidak berani meraung lagi. Sepertinya 8 formasi larangan udara elemen campuran itu tidak berguna, Ye Tianfei masih bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Seorang ahli alam pembentuk dewa berseru dengan wajah muram. Bagaimana ini bisa terjadi? Formasi larangan luar angkasa elemen campuran sebenarnya tidak berguna. Kedua pemusnah dari makam momok surgawi itu sedikit tak bisa menerimanya. Dia sekarang dapat melakukan perjalanan bebas melalui ruang angkasa, terlalu sulit bagi kita untuk menghabisinya. Dengan keadaan seperti ini, bukan kita yang mengepungnya, tapi dia yang mengepung kita. Seorang pria tua dengan tubuh gemuk berseru dengan wajah muram. Saya pikir kita tidak perlu takut padanya. Teknik yang dia lakukan adalah mengekstraksi darah saripati tubuh secara paksa untuk meningkatkan potensinya untuk sementara. Meskipun metode gong jenis ini mendominasi, namun tak dapat bertahan lama, dan setelah efeknya habis, vitalitas akan sangat terluka dan kekuatannya akan menurun drastis. Jadi kita hanya perlu menunggu sebentar, dan setelah efek metode gongnya habis, akan lebih mudah bagi kita untuk menghabisinya. Seorang ahli ras iblis lawas berseru. Wus, Ye Tianfei tiba-tiba menghilang ke angkasa dan menghilang. Para ahli alam pembentuk dewa itu semua terkejut saat melihat ini dan dalam keadaan waspada, melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk merasakan ruang di sekitar mereka. Waktu berlalu menit demi menit. Ye Tianfei masih belum muncul. Suasana di lapangan sangat tegang. Para ahli alam pembentuk dewa itu semuanya sangat tegang. Dari kekuatan pertempuran yang baru saja ditampilkan Ye Tianfei, para ahli alam pembentuk dewa ini tahu bahwa jika mereka tidak berhati-hati dan Ye Tianfei berada di atas angin, konsekuensinya tak akan terpikirkan. Wus, salah satu ahli alam pembentuk dewa tampaknya tidak tahan dengan suasana yang sangat tegang ini, dan tanpa sepatah kata pun, dia benar-benar berbalik dan pergi, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas pergi ke kejauhan. Itu adalah ahli alam pembentuk dewa yang baru saja diserang oleh Blood Beast dan telah memotong tangan kanannya. Dia telah memiliki sebagian darah esensinya dihisap oleh Blood Beast dan kekuatannya telah berkurang sedikit. Saat ahli alam pembentuk dewa ini berlari dengan tergesa-gesa, seekor binatang buas dengan amukan darah yang mengerikan tiba-tiba muncul di depannya, menerkam dengan kecepatan yang mencengangkan. Ahli alam pembentuk dewa ini lengah dan hampir bertabrakan dengan monster darah itu, meraung ketakutan. Wus, sebuah pedang kecil menyerang ke dalam lautan jiwanya dan menyerang tubuh jiwanya. Aura hitam muncul di belakang kepalanya dan menyerang tengkoraknya. Dua binatang buas dengan tubuh besar muncul bersama, satu di kiri dan satu di kanan, menyerang ahli alam pembentuk dewa ini secara bersamaan. Di bawah semua serangan Ye Tianfei, ahli alam pembentuk dewa itu benar-benar panik dan memiliki sedikit kekuatan untuk melawan, dan hanya dalam beberapa gerakan, dia digigit oleh Blood Beast di tengah-tengah tubuhnya. Darah di seluruh tubuhnya berdesir dan terus-menerus dilahap oleh Blood Beast dengan aliran yang stabil. Aduh, kalian datang dan selamatkan saya. Ahli alam pembentuk dewa ini berjuang mati-matian sambil memohon dengan keras untuk meminta bantuan. Sinar petir hitam menyambar dan menghantam dahinya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan binasa di tangan seorang anak desa. Tubuh ahli alam pembentuk dewa ini menegang dan matanya perlahan-lahan kehilangan kilaunya saat dia bergumam. Dengan memiringkan kepalanya, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Seorang ahli alam pembentuk dewa lainnya telah jatuh. Sekarang giliranmu. Tatapan Ye Tianfei menyapu ke arah para ahli alam pembentuk dewa lainnya dan mendesis. Para ahli alam pembentuk dewa itu bertemu dengan tatapan Ye Tianfei yang kejam dan haus darah, dan bulu kuduk mereka merinding. Pergi, seorang ahli alam pembentuk dewa meraung dengan suara rendah. Wus, para ahli alam pembentuk dewa yang tersisa benar-benar berbalik dan pergi satu persatu. Meskipun mereka tahu bahwa teknik peningkatan potensi paksa sementara semacam ini yang dilakukan oleh Ye Tianfei tak dapat bertahan lama, dan setelah efek dari teknik tersebut berakhir, itu akan sangat melukai vitalitas mereka dan kekuatan mereka akan jatuh. Itu adalah waktu terbaik untuk berurusan dengan Ye Tianfei. Mereka tidak tahu sampai kapan keefektifan metode gong yang dilemparkan Ye Tianfei akan berlalu. Sekarang mereka dapat melihat bahwa Ye Tianfei akan melakukan pemusnahan. Tidak ada yang berani tinggal di sini. Karena, jika mereka menjadi sasaran Ye Tianfei, itu akan menjadi masalah besar.
Sudah ada 3 ahli alam pembentuk dewa yang telah dihabisi oleh Ye Tianfei. Jika pertarungan berlanjut, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Satu persatu, para ahli alam pembentuk dewa itu mengeksekusi teknik tubuh mereka secara maksimal dan langsung kabur ke kejauhan, menghilang di ujung langit. Lihat, semua ahli alam pembentuk dewa itu telah ditakuti. Mereka tidak berani bertarung lagi. Para seniman bela diri yang menjadi penonton sedikit terdiam ketika mereka melihat adegan ini. Ya dewa, selusin ahli alam pembentuk dewa mengepung seorang anak junior, hanya untuk membuat 3 dari mereka terbantai dan sisanya semua ketakutan. Sungguh menakjubkan, semua seniman bela diri yang berkumpul di sekitar menatap Ye Tianfei yang berdiri di udara, tubuhnya terbungkus kabut darah yang tebal, sangat terkejut. Tinggi di udara, tatapan Ye Tianfei melirik para ahli alam pembentuk dewa yang telah kabur ke kejauhan, tiba-tiba merasa lelah secara fisik dan mental, perasaan sangat lemah menyelimutinya. Ini adalah buntut dari eksekusi teknik agung disintegrasi darah esensi asal. Untungnya, orang-orang itu penakut dan semuanya kabur. Jika tidak, dalam kondisi saya saat ini, tak mungkin bagi saya untuk menjadi tandingan mereka. Ye Tianfei tertawa pahit. Ye Tianfei mengeluarkan sebotol pil dao kelas 5, menuangkan semuanya ke dalam mulutnya, dan menelannya. Jika ada seniman bela diri lain yang berani menelan sebotol pil dao kelas 5 seperti ini, saya takut dia akan langsung terbakar dan binasa. Ye Tianfei telah mengembangkan keterampilan kalsinasi tubuh fusi darah iblis surgawi dan tubuh raja kayu hijau, jadi kekuatan fisiknya sudah sangat kuat, jadi tidak perlu takut tubuhnya tak akan mampu menahan kekuatan obat. Mulai sekarang, semua properti keluarga Liu adalah milikku. Tatapan Ye Tianfei perlahan menyapu kota Willow dan sekitarnya saat dia berseru dengan keras. Kota Willow adalah tempat markas keluarga Willow berada, dan sebagian besar industri di kota itu adalah milik keluarga Willow. Sekarang, para petinggi keluarga Liu telah dihabisi oleh Ye Tianfei. Ye Tianfei siap untuk menerima properti keluarga Liu. Mendengar ucapan Ye Tianfei, keheningan yang mematikan terjadi di dalam dan di luar Willow City. Semua mata menatap Ye Tianfei, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang mengerti bahwa keluarga Liu sudah tamat. Awalnya, hari ini adalah hari besar pergundikan kepala keluarga Liu. Di antara wilayah terpencil utara, ada banyak pasukan dan seniman bela diri yang cenderung berpengaruh dan telah bergegas ke kota Willow dengan hadiah yang sudah siap, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyanjung keluarga Willow dengan benar. Tak disangka, mereka menyaksikan kematian keluarga Liu. Hari bahagia keluarga Liu telah berubah menjadi hari kematian keluarga Liu. Tuan, di sini, Hu Miao tiba-tiba muncul di samping Ye Tianfei dan dengan lambaian tangannya, ratusan cincin spasial tergantung padat di depan tubuh Ye Tianfei. Semua cincin spasial ini ditinggalkan oleh orang-orang yang telah dihabisi Ye Tianfei dalam pertempuran besar hari ini. Kebanyakan dari mereka ditinggalkan oleh seniman bela diri alam jiwa Yuan. Cincin spasial dari 3 ahli alam pembentuk dewa yang telah dihabisi oleh Ye Tianfei juga ada di antara mereka. Cincin spasial ini adalah rampasan perang yang baru saja diperoleh Hu Miao dan Huang Sang dari membersihkan medan perang. Selama periode waktu ini, tangan Ye Tianfei terlalu kencang. Dia juga telah menghitung barang-barangnya, dan baru saja dengan sengaja meminta Hu Miao dan Huang Sang untuk membersihkan medan perang. Ayo pergi dan lihat ke keluarga Liu. Ye Tianfei berseru kepada Hu Miao, lalu berjalan selangkah demi selangkah menuju kediaman keluarga Liu. Kediaman keluarga Liu berada di bagian terdalam kota Liu, dikelilingi oleh parit yang lebar, mencakup area yang luas, dengan banyak paviliun dan istana meteorologi yang dalam. Hu Miao mengikuti dari belakang. Ye Tianfei masuk ke kediaman keluarga Liu. Binatang kecil Ye Tianfei, kamu telah menghabisi begitu banyak orang di keluarga Liu, saya akan melawanmu. Seorang pria tua bergegas keluar dari kediaman keluarga Liu, memegang pedang tajam dan bergegas menuju Ye Tianfei untuk menghabisinya. Aura hitam muncul dan menghantam kepala pria tua ini seperti kilat. Tubuh pria tua ini terlempar jauh dan jatuh di kejauhan. Ayo bertarung dengannya. Sekelompok orang lain dari keluarga Liu, yang memegang senjata atau harta karun ajaib, bergegas menuju Ye Tianfei untuk menghabisinya. Aura hitam mengalir keluar dari tubuh Ye Tianfei. Dimanapun mangga hitam ini lewat,
ia menghabisi satu demi satu anggota keluarga Liu. Siapapun dari keluarga Liu yang berada di alam Xuan dan Agung dan alam Yuan Sol, Ye Tianfei tidak segan-segan menghabisi mereka secara langsung. Bagi anggota klan Liu yang berada di alam Xuan dan kecil dan di bawah kekuatannya, Ye Tianfei berbelas kasihan. Tentu saja, bagi anggota keluarga Liu yang maju untuk menghabisi mereka, terlepas dari kekuatan mereka, Ye Tianfei menghabisi mereka semua tanpa ampun. Berbelas kasihan pada musuh seringkali berarti kejam pada diri sendiri. Ye Tianfei mengenal dunia seniman bela diri dengan sangat baik. Jika Ye Tianfei yang dikalahkan hari ini, maka orang-orang dari keluarga Liu, yang tak akan membiarkan Ye Tianfei pergi, pasti akan membuat Ye Tianfei binasa. Orang-orang dari keluarga Liu, jika kamu tidak ingin binasa, pergilah. Kalau tidak, habisi mereka semua. Suara dingin Ye Tianfei bergema di seluruh rumah keluarga Liu. Lari. Sebagian besar anggota keluarga Liu mati-matian berusaha kabur ke arah luar. Setengah jam berlalu, kediaman keluarga Liu, yang mencakup area yang luas, sudah kosong. Keluarga Liu sudah benar-benar tamat. Di luar kediaman keluarga Liu, seseorang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ye Tianfei, Hu Miao, dan Huang Sang telah menggeledah kediaman keluarga Liu secara menyeluruh dan menemukan harta karun keluarga Liu, menggeledahnya. Sebagai kekuatan kelas 1 di domain Sunyi Utara, keluarga Liu telah diwarisi selama ratusan tahun, dan kekayaan yang dikumpulkannya sangat mencengangkan. Sekarang, sebagian besar kekayaan ini telah jatuh ke tangan Ye Tianfei. Ye Tianfei melikuidasi semua properti keluarga Liu, di tengah-tengah kota Liu. Sebagian besar properti keluarga Liu ini dikelola oleh orang-orang dari keluarga Liu, dan beberapa di antaranya disewakan dan dijual kepada orang luar untuk digunakan. Sehari berlalu, Ye Tianfei dan Hu Miao akhirnya membereskan semua harta benda dan industri keluarga Liu, semuanya. Mulai sekarang, kota Liu mengizinkan semua seniman bela diri untuk bebas masuk, keluar, dan tinggal. Semua properti keluarga Liu di kota Liu selanjutnya akan menjadi milik saya, Ye Tianfei. Siapapun yang ingin menyewanya, harga sewanya bisa dikurangi setengahnya. Suara Ye Tianfei menyebar ke seluruh kota Liu. Ye Tianfei secara pribadi berangkat untuk mengatur selusin formasi pengumpulan roh besar di dalam dan di luar kota Willow, menarik semua energi roh di sekitarnya sejauh puluhan mil. Ye Tianfei melepaskan 5 naga bumi dan mengebor ke dalam tanah di bawah kota Willow, mendirikan beberapa formasi besar yang mengumpulkan ki geografis yang besar di atas fase geologi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, ki spiritual dalam diri Liu Cheng menjadi lebih padat dan lebih padat. Konsentrasi ki spiritual, paling tidak, meningkat lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Awalnya, kota Willow telah mengalami pertempuran hebat hari ini, dengan banyak orang tewas dan terluka, tumpukan mayat dan sungai darah, dan para seniman bela diri yang dulunya tinggal di kota Willow berencana untuk pindah. Ditemukan bahwa energi spiritual di kota Willow tiba jauh lebih tebal, terlalu cocok untuk kultivasi. Terlebih lagi, harga sewa properti di tengah kota Willow bisa dikurangi setengahnya, di mana orang bisa menemukan kesepakatan seperti itu. Sebagian besar seniman bela diri memutuskan untuk tinggal dan berebut membayar sewa kepada Ye Tianfei. Bahkan ada beberapa seniman bela diri di sekitarnya yang datang untuk mencium bau angin. Keluarga Liu, tentu saja, semuanya kabur. Apa yang telah terjadi di kota Willow menyapu seluruh domain Sunyi Utara seperti badai. Semua orang yang mendengar berita itu tercengang. Dalam pertempuran kota Liu, Ye Tianfei seorang diri telah memusnahkan keluarga Liu, memusnahkan pria dan kuda klan kabut ungu, menghabisi ratusan Yuan Soul Realm, dan menghabisi 3 ahli alam pembentuk dewa. Semua ini seperti mitos dan legenda. Berita ini seperti melempar bola meriam super ke kolam yang tenang. Hal ini membuat seluruh wilayah Gurun Utara menjadi sangat heboh. Ya dewa, seorang anak muda yang menghabisi ratusan Yuan Soul Realm dan 3 ahli God Saping Realm, apakah ini benar? Mengapa saya merasa dunia ini menjadi sedikit edan? Ye Tianfei itu, apakah dia manusia, atau dia dewa? Ada banyak seniman bela diri di mana-mana di domain Sunyi Utara, dengan panik berdiskusi. Tidak peduli siapa itu, ketika nama Ye Tianfei disebutkan, mereka semua memiliki kegelisahan di dalam hati mereka, tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat.
Ini adalah pria yang sangat galak. Bahkan seorang ahli alam pembentuk dewa telah mengalahkan mereka bertiga. Berapa banyak orang lain di seluruh domain Sunyi Utara yang berani tidak menghormati nama Ye Tianfei. Bisa dikatakan bahwa pertempuran di kota Willow telah benar-benar mengguncang Ye Tianfei di seluruh domain Desolate Utara. Kediaman keluarga Liu, di tengah aula. Ye Tianfei, Hu Miao dan Huang Sang semuanya hadir. Ye Tianfei telah memindahkan Jiang Yanran dan ibunya keluar dari Menara Meraj. Saudari senior Jiang, bibi ibu, saya minta maaf atas ketidaknyamanan kamu. Ye Tianfei tersenyum. Jiang Yanran dan ibunya baru saja keluar dari Menara Meraj dan sedikit tertegun, mengamati sekeliling mereka. Ye Tianfei, itu kamu. Tempat apa ini? Jiang Yanran terkejut dan senang saat melihat Ye Tianfei dengan jelas. Ini adalah keluarga Liu, ucap Ye Tianfei. Apa? Ini adalah keluarga Liu. Jiang Yanran dan ibunya sama-sama terkejut. Saudari senior Jiang, jangan khawatir, keluarga Liu telah dihancurkan oleh saya. Ini sekarang adalah wilayah saya. Saudari senior Jiang, kamu sudah aman. Ye Tianfei tertawa. Di mana para ahli alam pembentuk dewa itu? Jiang Yanran bertanya dengan tergesa-gesa. Sebelum dia diselamatkan oleh Hu Miao dan Huang Sang, dia telah menyaksikan Ye Tianfei dikelilingi oleh selusin ahli alam pembentuk dewa dalam situasi kritis. Dia tinggal di Menara Meraj dan tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Beberapa dari para ahli alam pembentuk dewa itu dihabisi olehku, dan beberapa diusir olehku. Ye Tianfei tertawa. Apa? Baik Jiang Yanran dan ibunya, mendengar ucapan Ye Tianfei, terdiam di tempat. Ye Tianfei, kamu tak akan berbohong padaku, kan? Mereka adalah ahli alam pembentuk dewa, dan kamu menghabisi dan mengusir mereka. Jiang Yanran bertanya dengan tidak percaya. Saudari Jiang, tuanku tidak berbohong padamu, para ahli alam pembentuk dewa itu dipukuli oleh tuanku. Mereka yang binasa, mereka yang kabur, itu sangat melegakan. Hu Miao berseru sambil tersenyum. Itu benar. Ye Tianfei, kamu benar-benar menghabisi seorang ahli alam pembentuk dewa. Jiang Yanran dan ibunya sama-sama menatap Ye Tianfei dengan mata tercengang, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Bagi kedua ibu dan anak itu, seorang ahli alam jiwa Yuan adalah kekuatan yang besar, tetapi seorang ahli alam pembentuk dewa bahkan lebih agung, seperti dewa. Orang harus tahu bahwa di domain Sunyi Utara, seorang ahli alam pembentuk dewa sudah menjadi orang terkuat di puncak piramida. Sekarang, Ye Tianfei benar-benar telah menghabisi seorang ahli alam pembentuk dewa. Putriku, jika dia mengikuti pemuda ini, itu akan menjadi pilihan yang baik. Fakta bahwa dia mampu menghabisi seorang ahli alam pembentuk dewa menunjukkan bahwa dia sudah memiliki kekuatan alam pembentuk dewa. Seorang ahli alam pembentuk dewa layak untuk putriku. Ibu Jiang Yanran memandang Ye Tianfei dan tiba-tiba mencium bau ibu mertua yang sedang memandang calon menantunya. Semakin dia menatapnya, semakin dia puas. Kali ini, Ye Tianfei secara khusus berusaha menyelamatkan Jiang Yanran, mengabaikan bahaya dan menerobos masuk ke kota Willow sendirian, yang di mata kebanyakan orang, terlihat seperti langkah heroik untuk menyelamatkan seorang wanita cantik. Tuan Ye, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidup saya. Ibu Jiang Yanran berseru kepada Ye Tianfei. Bibi ibu, kamu tidak harus bersikap sopan. BTW, kali ini, akulah yang membuat kalian mendapat masalah. Ye Tianfei buru-buru menjawab. Yanran, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak berterima kasih pada Tuan Ye karena telah menyelamatkan nyawamu segera? Di masa depan, jika kamu tidak ada kerjaan, mendekatlah ke Duke Ye dan belajarlah darinya dengan benar. Ibu Jiang Yanran berseru kepada Jiang Yanran. Duke Ye, Yanran telah dimanjakan olehku sejak dia masih muda dan memiliki sedikit temperamen putri, jadi tolong lebih toleran di masa depan. Jika dia berani bermain-main di depanmu di masa depan, kamu bisa memberitahuku. Petik 2. Kata Ibu Jiang Yanran. Bu, apa yang kamu bicarakan? Mengetahui ibunya dan juga putrinya, Jiang Yanran tahu apa yang dimaksud ibunya begitu dia mendengarnya, dan sangat malu sampai wajahnya memerah dan dia menghentakkan kakinya. Ahem, Ye Tianfei sangat malu sehingga dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Bibi, jangan khawatir, tuanku sangat mudah bergaul dengan Hu Miao. Di sisi lain,
menambahkan bahan bakar ke dalam api dan berseru, dan sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dipelototi oleh Ye Tianfei. Itu benar, ayah saya dan yang lainnya masih ditahan di penjara keluarga Liu. Jiang Yanran tiba meraung. Ayo pergi, ayo kita selamatkan orang-orang. Ucap Ye Tianfei. Kekuatan jiwa Ye Tianfei dilepaskan untuk merasakan seluruh kediaman keluarga Liu. Ye Tianfei menemukan ruang bawah tanah tersembunyi di kedalaman kediaman keluarga Liu, di sebuah istana yang terisolasi. Di dalam penjara besar itu, sekelompok seniman bela diri di penjara. Untuk memaksa Jiang Yanran, keluarga Liu telah menangkap semua petinggi keluarga Jiang dan memenjarakan mereka di penjara bawah tanah. Ayah, saya datang untuk menyelamatkanmu. Jiang Yanran dan ibunya, yang memimpin, bergegas masuk ke dalam penjara bawah tanah. Semua keluarga Jiang berhasil diselamatkan dan duduk di aula untuk memulihkan diri. Sebagian besar dari mereka adalah anggota senior keluarga Jiang. Salah satu pria parubaya adalah ayah Jiang Yanran dan kepala keluarga Jiang, yang bernama Jiang Zhengyu. Ketika para anggota senior keluarga Jiang ini mendengar bahwa keluarga Liu telah dihancurkan oleh Ye Tianfei, mereka sangat terkejut dan lega pada saat yang bersamaan. Terima kasih, Tuan Ye, karena telah menyelamatkan hidup saya. Jiang Zhengyu memimpin para petinggi keluarga Jiang dan bersama-sama mereka berterima kasih kepada Ye Tianfei dengan hormat. Tidak perlu bersikap sopan, ucap Ye Tianfei. Ye Tianfei melihat anggota senior keluarga Jiang di depannya dan menemukan bahwa hanya ada 5 ahli alam jiwa Yuan. Yang terkuat hanya ada di alam jiwa Yuan Tengah. Mereka yang berada di kekuatan alam Suan dan yang hebat, sebaliknya, ada selusin atau lebih. Dengan kekuatan seperti itu, mereka hanya bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 2 di domain Sunyi Utara. Tidak heran itu bukan tandingan keluarga Liu. Kalian tunggu di sini untukku. Ye Tianfei memikirkannya dan berseru. Sosok Ye Tianfei berkedip dan menghilang. Ye Tianfei memasuki menara hantu, kemudian secara pribadi mengambil tindakan untuk menyempurnakan sekumpulan pil untuk situasi spesifik dari para petinggi keluarga Jiang. Kepala keluarga, saya telah menemukan apa yang terjadi di kota Willow hari ini. Jiang Zhengyu mengirim beberapa petingginya untuk menyelidiki apa yang terjadi di kota Willow hari ini, dan semuanya menjadi jelas. Duke Ye memusnahkan keluarga Liu, menghabisi sebagian besar petinggi klan Kabut Ungu, menghabisi lebih dari 200 ahli alam jiwa Yuan, dan menghabisi 3 ahli alam pembentuk dewa. Setelah Jiang Zhengyu dan para petinggi itu mengetahui apa yang telah terjadi di kota Liu hari ini, mereka benar-benar membeku di tempat, tak dapat kembali ke akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Adipati Ye benar-benar orang yang saleh. Jiang Zhengyu tak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah dia kembali ke akal sehatnya. Kepala keluarga, Nona Yanran dan Adipati Ye, sepertinya memiliki hubungan yang baik. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Jiang kita. Kita harus membiarkan Nona Yanran berpegangan pada Duke Ye. Jika Duke Ye bisa menjadi menantu keluarga Jiang kita, maka tidak banyak orang yang berani mengacaukan keluarga Jiang kita di domain Sunyi Utara di masa depan. Seorang anggota senior keluarga Jiang berseru kepada Jiang Zhengyu. Senior kelima, apa yang kau bicarakan? Siapa bilang saya akan menikahi Ye Tianfei? Menikahlah dengan dirimu sendiri jika kamu mau. Jiang Yanran berdiri tepat di sampingnya, wajahnya memerah. Yanran, ini adalah masalah besar yang mempengaruhi masa depan perkembangan keluarga Jiang kita. Kamu tak boleh kekanak-kanakan, apalagi kamu dan Tuan Ye adalah pasangan yang tepat. Senior kelima berseru dengan serius. Siapa yang berpasangan dengannya? Jiang Yanran berseru dengan marah. Dia merasa sedikit banyak dirugikan, kenapa semua orang di keluarga Jiang berpikir untuk menikahkannya dengan Ye Tianfei. Baru saja ibunya seperti ini, dan sekarang senior kelima seperti ini. Yanran, menurutku apa yang dikatakan senior kelima cukup masuk akal, kamu bisa memikirkannya. Jiang Zhengyu berseru sambil tersenyum. Kalian, saya tak akan berbicara dengan kalian lagi. Jiang Yanran benar-benar tak bisa berseru kata. Beberapa saat kemudian, Ye Tianfei keluar dari menara Meraj. Master Klan Jiang, kalian masing-masing menemukan ruang rahasia dan mendekati untuk mempengaruhi wilayah kalian. Pil ini akan memungkinkan kalian untuk membuat terobosan cepat. Dengan lambaian tangan Ye Tianfei,
puluhan botol giok terbang keluar dan mendarat di depan masing-masing anggota senior keluarga Jiang. Ada botol giok di depan masing-masing petinggi keluarga Jiang. Pil-pil ini, mereka bisa membuat kita menerobos dengan cepat. Para petinggi keluarga Jiang semuanya sedikit bingung saat mereka mengulurkan tangan untuk mengambil botol giok dan membukanya untuk memeriksanya. Pil Dao kelas 2, Pil Dao kelas 3, Dao dan kelas 4. Semua anggota senior keluarga Jiang meraung, sangat terkejut. Para eksekutif keluarga Jiang ini menemukan bahwa botol giok yang diberikan Ye Tianfei kepada mereka berisi pil Dao. Ada yang kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Keluarga Jiang hanyalah kekuatan kelas 2 di tengah-tengah domain Sunyi Utara. Bahkan pil Dao kelas 1 pun masih sangat berharga bagi keluarga Jiang. Dan pil Dao kelas 4 bahkan lebih berharga bagi anggota senior keluarga Jiang ini. Kamu harus tahu bahwa pil kelas tertinggi yang dikumpulkan di antara keluarga Jiang adalah pil Dao kelas 2, dan jumlahnya tidak banyak, kurang dari 10. Sekarang, Ye Tianfei dengan santai mengeluarkan begitu banyak pil Dao kelas 3 dan 4, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Termasuk di depan Ibu Jiang Yanran, ada juga sebotol pil Dao kelas 4. Alam Ibu Jiang Yanran adalah tahap akhir dari alam Suan dan Yang Agung. Adipati Ye, obat mujarab seperti itu terlalu mahal. Kami tidak mampu membelinya. Jiang Zhengyu berseru kepada Ye Tianfei dengan suara gemetar. Dari mana dia mendapatkan Dao dan seperti itu? Jiang Yanran melihat ke arah botol pil Dao dan raut muka terkejut memenuhi wajah cantiknya juga. Ambillah, kepala keluarga Jiang. Obat mujarab kecil ini bukan apa-apa. Anggap saja sebagai hadiah dariku untuk kakak senior Jiang. Ucap Ye Tianfei. Karakter Ye Tianfei jelas dalam dendamnya dan biasanya tak akan berhutang apapun kepada siapapun. Kali ini keluarga Jiang memang mengalami musibah karena dirinya sendiri, jadi Ye Tianfei berniat untuk menebusnya. Bagus, bagus, Tuan Ye, karena kamu memberikannya kepada Yanran, maka kami, keluarga Jiang, akan menerimanya. Ibu Jiang Yanran berseru dengan cemberut dan tersenyum saat dia mengambilnya. Semakin dia memandang Ye Tianfei, semakin dia puas. Mengapa dia mengirim begitu banyak obat Dao yang mahal ke keluarga Jiang kita? Mungkinkah dia benar-benar tertarik padaku? Jiang Yanran melihat dari samping dan tak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Memikirkan hal ini, dia melirik ke arah Ye Tianfei, wajah merah mudanya memerah, hatinya seperti rusa yang penuh dengan gedebuk. Baiklah, kalian cepatlah mendekat dan buat terobosan. Ye Tianfei berseru dengan mendesak. Oke, semua orang melakukan apa yang Tuan Ye katakan. Jiang Zhengyu berseru. Para petinggi keluarga Jiang masing-masing menemukan ruang rahasia di Liu Mansion dan pergi ke tempat pengasingan untuk mempengaruhi kerajaan. Saudari senior Jiang, sebotol pil ini untukmu, jadi kamu juga harus menggunakan kesempatan ini untuk membuat terobosan. Ye Tianfei berseru sambil menjentikkan jarinya dan botol batu giok terbang ke tubuh Jiang Yanran. Alam Jiang Yanran adalah alam jiwa Yuan awal, dan Ye Tianfei telah menyempurnakan pil Dao untuknya yang secara khusus digunakan untuk terobosan bagi seniman bela diri alam jiwa Yuan. Ye Tianfei, kamu terlalu bangkrut untuk mengirim begitu banyak pil Dao ke keluarga Jiang kami. Jiang Yanran berseru sambil memegang botol giok dan menatap Ye Tianfei dengan matanya yang indah. Saudari Jiang, untuk apa kamu bersikap sopan? Beberapa botol pil tidak ada artinya bagi tuanku.